Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang evangelis hamba Tuhan yang luar biasa. Boleh perkenalkan dirinya, brother? Shalom Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, saya Jonas. Dan saya hari ini akan bersama-sama mendiskusikan pengalaman-pengalaman pribadi, bagaimana kita akan belajar hal yang baru dari Tuhan bersama-sama dengan Bro Krismon. Oke, thank you ya Jo ya, udah mau boleh datang sama-sama kita mau sharing satu hal yang hari-hari ini saya yakin kita ngalamin semua, yaitu adalah gagal. Saya percaya setiap kita pasti pernah gagal ya Jo ya. Betul banget. Tidak ada orang yang hidupnya selalu berhasil dan berhasil, pasti ada masa-masa dia mengalami kegagalan. Nah, oke, menurut Jonas sendiri nih, kegagalan itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kalau kita bicara soal kegagalan, artinya ada harapan yang kita inginkan namun tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Oh gitu, oke. Nah, kadang gagal bisa diakibatkan mungkin karena kelalaian kita, mungkin karena ketidaksiapan kita, mungkin karena kita nggak siap, kita nggak persiapan dengan baik, kita nggak matang, sehingga akhirnya ketika kita melakukan sesuatu karena tidak kesiapan bisa aja gagal. Atau mungkin juga kalau kita bicara ngomong secara rohani, mungkin saja bukan rencana Tuhan. Betul, mau kita usaha kayak apapun, mau kita kerjakan sekuat tenaga seperti apapun, kalau Tuhan bilang no ya no. Waduh, ini agak ngeri juga ya. Iya betul. Jadi artinya misalnya gini, gua punya modal, gua buka usaha ini, tapi ternyata bener-bener gua bekerja keras dan sebagainya, tapi bukan rencana Tuhan, nggak ada pelanggan gitu. Betul banget, karena gini, di dalam memulai sesuatu, kalau kita sebagai orang percaya, ini kita ngomong secara rohani ya, kita kan ini betul, iya dong. Sebagai orang percaya, kalau menurut saya, siapapun kita, kalau kita memulai sesuatu, kita merencanakan sesuatu, libatkanlah Tuhan. Amin. Kalau kita melibatkan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita kadang peka. Selalu peka. Amin. Kalau kita peka, Tuhan nggak mau begini, ya kita nggak akan lakukan itu. Tapi karena orang maksa. Maksa untuk Tuhan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Hingga akhirnya ketika dia gagal, yang disalahin Tuhan. Padahal salahnya dia sendiri. Betul. Ya. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seringkali terjadi seperti ini. Kadang-kadang pada saat kita memulai sesuatu itu, kita sering berkata, aduh nggak usah lah doa-doaan lah, mas doa-doa nggak menghasilkan apa, kita usaha dulu kan. Betul. Kita usaha, kita kepepet dan kita gagal, baru kita doa. Tapi sebenarnya kembali kan, harusnya dimulai dengan doa dulu. Artinya apa? Kita ngobrol dulu sama Tuhan, kita tanya dulu, bener nggak sih ini apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan kan. Betul, seperti tadi Jonas bilang kan, kalau ternyata kita nggak libatkan Tuhan dan kita main tabrak-tabrak aja, ya kalau gagal ya mungkin ya memang resiko kita lah. Betul. Gitu. Tapi sering kali juga, mungkin saja kegagalan itu bukan karena keserobohan kita juga. Bukan karena kita nggak tahu kehendak Tuhan. Bisa saja Tuhan izinkan. Waduh. Terjadi sama kita. Di mana Tuhan mau kasih sesuatu. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Jadi begini, kalau sekarang kan kita lihat ya di masa pandemi, kita kan berapa waktu lalu melewati masa-masa pandemi ya. Betul. Masa sulit, semua orang mengalami kesulitan. Betul banget. Itu kalau bisa dibilang semua orang mengalami kegagalan. Dalam hal ekonomi. Ya, karena kesulitan, dan itu semua orang merasakan itu. Tapi apakah kita bisa melihat? Nggak semua orang nih melihat rencana Tuhan di balik hal yang sulit, di balik kegagalan. Ini nggak dia semua orang nih. bisa melihat itu. Ini dia bagus banget nih. Betul. Nggak semua orang bisa tahu apa yang Tuhan inginkan di balik semua yang dialaminya. Semua orang merasakan yang sama, betul nggak? Iya, betul. Setuju. Tapi apakah semua orang sadar rencana Tuhan di balik semua itu? Nah, terus agar kita bisa tahu seperti itu, apa cukup kita cuma doa doang? Iya, nggak juga. Boleh nih sharing. Paling penting tuh hubungan pribadi kita sama Tuhan. Oke. Karena kita perlu hubungan pribadi. Karena hubungan pribadi, saat teduh, waktu pribadi dengan Tuhan itu membangun kepekaan. Membuat pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin baik. Amin. Sehingga kita mulai tahu siapa Tuhan. Seperti saya dengan Bro Krismon misalnya. Kalau saya nggak punya hubungan baik, saya nggak tahu apa yang menjadi kesukaan bukan, betul ya? Bener banget, betul. Saya nggak pernah tahu apa yang menjadi hobinya Bro Krismon. Saya nggak pernah tahu apa makanan kesukaannya, lagu kesukaannya, olahraga kesukaannya, saya nggak pernah tahu. Kalau saya sekedar kenal, mungkin saya kenal. Tapi ketika kita ditanya soal isi hatinya, kesukaan yang secara detail, kita nggak bisa jawab. Benar. Sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara baik kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Itu dia nih, penting banget. Jadi kita tahu isi hatinya Tuhan. Kita sama-sama tahu isi hati masing-masing. Amin. Jadi kita sering kali
curhat dari hati ke hati. Itu ya kalau istilahnya secara manusia ya. Iya betul. Ada hubungan dari hati ke hati, bukan cuma head to head tahu-tahu aja gitu, tapi ada hubungan yang dekat sehingga kita saling memahami. Amin. Walaupun kelihatannya, contohnya nih dalam persahabatan, mungkin dalam persahabatan kadang-kala ada yang namanya clash pasti ya. Konflik lah ya. Konflik ada pasti. Udah wajar lah itu. Betul. Tapi hubungan yang kuat itu nggak akan menghancur. Betul, ada konflik. Nggak mungkin hancur, nggak mungkin berantakan, nggak mungkin rusak kalau ada namanya hubungan yang erat. Amin. Hubungan konflik selalu ada, mungkin bisa aja terjadi ada. Tapi yang namanya hubungan tetap erat karena saling menguatkan, hatinya saling terkait. Sama seperti dengan Tuhan gitu juga. Kalau hati kita terkait sama Tuhan, kalau kita dalam keadaan apapun, kita bisa tahu ada maksud Tuhan yang lebih baik. Amin. Di balik itu Tuhan punya rencana yang lebih baik. Amin. Seperti itu. Oke. Jadi gagal kadang bukan menjadi jalan terakhir ya. Mungkin gagal itu kesuksesan yang tertunda, bener kali ya? Betul, ya istilah orang dunia ngomong kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Amin. Betul banget. Dan bisa nggak ceritain pengalaman Bro Jonas sendiri selama ini mengenai hal kegagalan, terus mungkin dengan Tuhan, dan mungkin bisa ngeliat ternyata di balik kegagalan itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat Jonas gitu. Ya kalau bicara kegagalan semua orang pasti punya ya. Saya pun punya. Kalau yang paling menurut saya yang benar-benar membuat saya seperti kayaknya ada di posisi yang di bawah banget tuh ya sama di posisi waktu kita mengalami proses pandemi ini. 2 tahun terakhir kemarin di awal-awal kita pandemi semua orang merasakan. Saya awalnya merasakan begini, kok Tuhan jahat banget ya membiarkan saya seperti ini. Saya benar-benar kehilangan pekerjaan. Waduh. Yang tadinya saya punya penghasilan cukup, bahkan saya bisa lebih gitu ya. Tapi Tuhan minus. Bukan minus lagi, bukan kurang lagi, minus betul. Benar-benar minus. Benar saya nggak punya penghasilan dan nggak ada pekerjaan. Kondisi pada waktu itu orang nggak bisa bekerja, orang yang bekerja pun dirumahkan. Bahkan ada yang di PHK, diputus kerjanya, diputus hubungan kerja. Nah, dari situ saya melihat, saya mungkin awalnya menurut Tuhan, kalau saya anak Tuhan pelihara dong saya, kasih saya pekerjaan dong. Waduh. Jadi kalau kita mungkin berpikir Tuhan harusnya kita lebih baik dong. Iya betul. Supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya dong kepada hidup kita. Supaya orang yang nggak kenal Tuhan lihat dong kalau kita dipelihara Tuhan dong, harusnya gitu. Akhirnya mereka percaya sama Tuhan kan. Betul. Mau kita begitu kan. Cuman kadang ada hal yang mungkin nggak berkenan sama Tuhan ya. Kita pikir kita mungkin secara kedengarannya rohani. Tapi mungkin ada maksud hati lain. Iya betul. Tuhan yang paling tahu kita lah. Iya. Tuhan yang paling tahu kita. Tapi kadang kita nggak pernah tahu Tuhan. Kita nggak pernah kenal Tuhan lebih dalam. Nah, tapi dengan proses itu saya banyak belajar dari Tuhan. Pelajaran berharga yang saya dapati di proses pada waktu itu adalah saya belajar, yang pertama saya belajar bersyukur. Amin. Hal yang paling susah dilakukan orang adalah bersyukur dalam keadaan sulit. Nah, betul, mulut sih bisa bilang bersyukur, tapi hati hanya Tuhan yang tahu kan. Berat banget sih emang, susah banget. Bersyukur dalam keadaan sulit itu buat saya, kalau bahasa anak sekarang, the next level of pain gitu. The next level of pain. Jadi, iya betul. Mungkin buat orang dunia itu sakit banget rasanya. Kita udah benar-benar di bawah, harus bersyukur lagi. Orang bisa berterima kasih mungkin ketika dia mendapatkan sesuatu. Iya betul, gampang sih. Secara dunia, secara aturan dunia kan kita bisa say thank you, bisa grateful atas something kalau kita terima sesuatu. Nah. Tapi kadang nggak pernah kita lihat orang berterima kasih dengan tidak menerima apa-apa. Tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita selalu diajarkan Tuhan, even itu sulit, even itu kita lagi dalam keadaan nggak punya apa-apa. Masih bisakah kita bersyukur? Pertanyaannya gini, bersyukur atas apa? Nah ini juga nih, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, yang unik kita sebagai anak Tuhan tuh kadang-kadang nggak masuk akal dan kadang-kadang agak bodoh juga. Kok kita bersyukur atas penderitaan kita yang bukan penderitaan doang, tapi penderitaan yang berat banget. Semua udah jatuh, ketimpa tangga, kesandung, masuk got, kena comberan segala macam, dan kita mesti bilang, Tuhan thank you buat musibah ini. Susah sih emang, bener. Susah, benar. Ya tadi kembali lagi ke pertanyaannya, bersyukur untuk apa? Yang paling bersyukur saya pelajari dari sini adalah saya bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalin saya. Nah, ini dia nih, Jehovah Immanuel. Oke, lanjut. Tuhan yang nggak pernah tinggalin saya. Amin. Kan seperti firman Tuhan bilang, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Mungkin semua orang mengalami jatuh. Ya kita mengalami lah itu semua. Pasti saya dong. mengalami. Ketika saya mengalami itu, tapi saya tetap melihat ada Tuhan. Itu yang beda sih. Saya tetap bisa merasakan Tuhan hadir di saya. Yes. Untuk mengajar saya, mendidik saya.
yang paling penting tuh, saya ini bukan tipe orang yang mudah, istilahnya, saya bisa bersyukur, manusiawi kita lah ya. Iya, betul. Saya bisa bersyukur dalam keadaan saya lagi baik-baik saja. Tapi kali itu Tuhan sedang mengajarkan saya secara pribadi bahwa saya harus lebih bersyukur. Dan kedua yang paling penting, bukan bersyukur atas pengalaman pribadi juga, tapi saya juga lebih bersyukur bahwa nggak semua orang yang akhirnya hidupnya seberuntung saya. Mungkin banyak orang yang sulit akhirnya nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, punya anak, punya istri. Saya masih sendiri, nggak mikirin anak istri. Saya yang masih sendiri aja mungkin pusing mikirin diri makan apa besok. Apalagi yang bagaimana dengan yang lain yang punya anak, yang punya istri, yang punya keluarga yang harus dihidupi. Apakah itu bukan lebih sulit? Nah, Tuhan tuh sedang bicara begitu ke saya. Nikmatilah proses hari ini. Tuhan tuh seperti lagi sedang membentuk setiap orang di dunia. Amin, amin, amin. Seperti gini lah, tahu nggak kisah-kisah para kitab Wahyu? Kita percaya bahwa ini adalah akhir zaman. Betul. Tuhan tuh sedang memisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang. Kambing dan domba. Kambing dan domba. Dia sedang memfilter atau menyaring. Menampi. Betul banget. Di mana akan teruji pada akhirnya yang benar-benar beriman atau yang sekedar ngaku sebagai orang percaya. Kadang level keimanan kita, kekuatan iman kita, pengharapan kita diuji dalam kesulitan. Pasti sih. Betul ya? Betul. Semakin kita dihentak, harusnya kita semakin jadi murni seperti emas. Amin, amin. Semakin kita dibakar, ditempa, kita harus semakin murni. Amin. Nah, seperti itulah. Saya belajar dari situ. Saya belajar tentang hal itu dari Tuhan. Saya dididik Tuhan, diajar Tuhan bahwa yang pertama bersyukur. Dan lihatlah bahwa Tuhan bilang gini, aku tidak pernah meninggalkanmu. Yes. Aku tetap bersama dengan engkau. Amin. Lalu saya sempat komplain sama Tuhan. Gimana? Saya mengalami hal-hal di mana Tuhan mengambil sepertinya semuanya, semua everything. Waduh, ini sih yang paling sulit sih, emang bener sih. Masalahnya saya nggak cuma kehilangan pekerjaan, tapi saya harus merelakan banyak hal dari hidup saya. Ini dalam hal ini ya, kehidupan sehari-hari. Saya harus menjual ini, jual itu, habis semuanya. Lalu belum lagi dalam hal lain-lain, support dari teman-teman. Kita nggak bisa ketemu orang kan? Kita nggak bisa tatap muka sama orang. Betul. Saya hidup sendiri. Nggak ketemu orang, nggak ketemu keluarga, susah. Dan saya kehilangan banyak hal dalam keadaan sulit. Saya merasa seperti Tuhan mengambil banyak dari saya. Tuhan tuh maunya, kenapa banyak-banyak? Kenapa harus semuanya? Tapi Tuhan ajarkan saya dari kisah Ayub. Yang diambil Tuhan itu nggak cuma satu. Semuanya. Waktu Tuhan ambil semuanya dari Ayub, bukan semakin runtuh imannya, bukan semakin turun level keimanan, kepercayaannya, ketaatannya, kesalehannya, tapi semakin naik. Amin, amin, amin. Diuji di situ. Dan saya percaya ketika Tuhan mengambil semua dari kita, Tuhan sedang menggantikan sesuatu yang baru. Paham nggak ya? Ngerti banget sih. Jadi kalau misalnya diibaratkan, hidup itu seperti kalau segelas cangkir kosong. Ya, anggap aja hidup kita itu. Ketika gelas itu masih terisi kehendak kita, masih ada sisa kehendak kita yang kita mau Tuhan kerjakan, itu menjadi penghambat. Harus dikosongin. Benar. Kalau kita bilang orang Kristen percaya Tuhan, kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita miss di hal itu sepenuhnya loh. Bukan setengah hidup. Artinya hidup kita bukan milik kita lagi, betul ya? Firman Tuhan bilang bahwa hidupku bukan milikku lagi, tapi Tuhan yang menjadi penguasa. Betul. Atau dia yang mengambil alih kehidupan kita. Amin. Artinya terserah Tuhan mau Tuhan apakan hidup kita. Yang penting kan ujungnya indah hasilnya. Amin, amin. Seperti seorang pembuat bejana. Awalnya memang nggak berarti mungkin ya, dari tanah liat. Nggak jelas lah ya. Nggak jelas, nggak berarti, nggak berharga. Tapi ketika ditempa, dibanting, dibakar, dibentuk, endingnya berharga. Amin, amin. Sama. Pokoknya sesulit apapun yang kita alami, jangan lihat sekarang ya. Proses memang nggak pernah enak, sakit. Tapi kita percaya di ending pasti hasilnya indah. Tuhan tuh membentuk kita bukan untuk sesuatu yang buruk. Amin. Seperti Yeremia 29 ayat 11. Oke, boleh bacain nggak? Oke. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita fokus pada hari depan. Ya, karena kita fokusnya kepada prosesnya, sehingga kita takut, kecewa, marah sama Tuhan. Tapi kita nggak pernah fokus di depan ada yang lebih baik nih. Firman Tuhan bilang hari depan, berarti hari esok. Amin, amin, amin. Ada waktu yang terbaik, nantinya yang akan kita temui, yang kita terima dari Tuhan. Itu yang paling penting. Ini sih keren banget. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih, siapapun yang masih tayang ini nih, simpelnya begini, semua orang pasti punya masalah.
Betul. Semua orang pasti mengalami saat-saat yang susah, saat yang berat. Dan saya percaya setiap kita, bahkan saya pribadi pun, Yonas, dan setiap Anda yang menonton tayangan ini, saya yakin mereka kita kadang-kadang diizinkan Tuhan masuk ke dalam satu masalah yang sangat-sangat berat. Tapi sekali lagi tadi seperti Bro Yonas bilang ya, jangan hanya ngelihat saat ini, tapi coba lihat yang di depannya gitu loh. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang luar biasa, maka Tuhan proses kita seperti ini. Artinya kalau prosesnya semakin berat, prosesnya semakin sulit, tentu hasilnya semakin luar biasa dong ya. Baik. Semakin luar biasa. Seperti tadi dikatakan kalau cangkir atau gelas ini masih penuh dengan kemauan kita, otomatis harus dikosongin. Dan pada saat dikosongin emang nggak enak. Kadang-kadang saya juga mendapatkan gambaran seperti ini, Jo. Gue pernah mikir begini, kalau Tuhan mau membangun satu bangunan yang baru, nggak mungkin dong yang lama nggak dirontokin kan? Pasti dihancurkan dulu. Akhirnya dihancurin. Apa yang dihancurin? Ego kita, kemauan kita, kehendak kita, kedagingan kita, kenikmatan kita, segala sesuatu yang kita selama ini kita pegang, bahkan mau nggak mau harus kita lepasin. Betul. Dan itu nggak mudah. Makanya jadi kebanggaan kita pun. Nah betul banget. Itu harus kita lepasin dan nggak mudah. Tetapi tadi yang kayak Yonas bilang, lihat di depannya. Betul. Karena Firman Tuhan juga bilang begini. Saya agak lupa di mana tempatnya, tapi Firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amin. Lanjut lagi, Jo. Oke. Nah, dari situ saya belajar tadi, saya lanjutkan ya. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu diambil dari saya, seperti ilustrasi tadi, gelas yang kosong, kalau sudah kosong baru Tuhan bisa isi. Betul. Kalau belum kosong, nggak bisa diisi. Tercampur, nggak bisa. Benar. Tuhan tuh nggak bisa dicombine sama rencana kita. Iya, betul. Nggak bisa di-mixing. Nggak bisa mixing. Iya, benar. Karena ego kita, benar tadi, kesombongan kita itu harus dihabiskan. Total ya. Betul. Dan itu enak banget ya. Betul banget. Nah, itu hal terakhir yang saya pelajari dari Tuhan. Tuhan sedang kerjakan sama saya. Tuhan tuh sedang mau bilang begini sama saya, sedang mengajar saya begini. Ketika saya memberikan semuanya kepada Tuhan, saya merelakan semuanya diambil Tuhan. Amin. Saya membiarkan Tuhan mengambil semuanya yang Tuhan mau ambil dari saya. Tuhan mau isikan yang baru. Supaya apa? Ketika saya kepenuhan dengan seluruh kehendak Tuhan, saya nggak lagi sombong. Betul. Saya nggak akan bilang begini, ini karena saya bisa. Ini karena kemampuan saya, ini karena kehebatan saya, tapi saya cuma bilang ini karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bakal bisa. Betul banget. Dan yang paling penting terakhir, saya bisa bilang gini ke Tuhan, Christ is enough for me. Artinya apa? Tuhan sudah lebih cukup dari apa yang ada dalam hidupku. Jadi saya nggak mengharapkan apapun. Dengan adanya Tuhan memenuhi hidup saya, itu udah lebih dari cukup. Amin. Karena kalau kita dalam keadaan sulit, tapi kita nggak merasakan kehadiran Tuhan, itu bisa membuat kita benar-benar hancur, bahkan kita mungkin bisa mengakhiri hidup kita. Iya. Kita sudah kehilangan harapan, lalu kita merasa seperti Tuhan nggak ada. Kita seperti jauh dari Tuhan, itu lebih bahaya lagi. Kekuatan terakhir kita adalah apa? Ketika kita dalam keadaan sulit, Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Amin. Seperti firman Tuhan nggak pernah melepaskan tangan kita. Amin. Dia berjalan bersama kita menghadapi kesulitan. Amin. Dia tahu, dia bukan nggak mau nolong kita, tapi dia sedang menuntun kita di jalan yang benar. Yes. Supaya kita ketemu pada tujuan yang sudah disiapkan. Amin. Bisa aja Tuhan buat jalan yang baik kan. Betul. Jalan yang simpel, yang lurus. Tapi Tuhan tuh sedang nonton kita. Ayo lewat jalannya ini loh. Iya. Di depan sudah ada persiapan, sudah ada yang terbaik yang sedang aku persiapkan. Lewatnya sini. Yes. Karena kita mau lewat jalan cepat kan. Itu enggak, itu jalan yang hancur. Itu bukan jalan yang baik. Betul. Tuhan sedang tuntun. Itu yang kita perlukan. Di dalam menghadapi tantangan, kesulitan, kegagalan, apapun itu yang membuat kita lemah. Percayalah Tuhan tetap pegang kita. Amin. Ikut aja jalannya Tuhan. Memang kadang kalah, sakit, nggak kuat. Iya betul ya. Bener banget sih. Manusiawi lah. Dan bahkan nggak sedikit sih dari kita yang kayaknya kita tuh lebih kepengen akhirnya kalau yang tadi kayak Jonas bilang ya, kita tidak punya apa-apa dan kita nggak mengandalkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita akan mengandalkan yang lain dan itu lebih ngeri sih. Betul. Kadang-kadang kita mengandalkan entah itu keluarga kita, koneksi kita, bahkan harta benda atau apapun. Nah, tetapi yang lebih mengerikan begini Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, kalau kita selalu mengandalkan kepada sesuatu yang sifatnya fana, itu benar-benar nggak akan lama dan pada saat itu pun hancur, hidup kita pasti lebih berantakan lagi lah. Betul. Mendingan makanya kalau lagi dalam proses Tuhan, ikut Tuhan aja lah ya. Betul, ikut aja caranya Tuhan. Saya percaya kok tadi seperti firman Tuhan bilang kan rencananya lebih baik. Amin. Hari depannya lebih baik. Amin. Ya, dari situ saya belajar, walaupun tidak langsung instan. Tuhan mengubahkan saya, Tuhan memproses saya nggak langsung instan, ada proses. Tapi proses itu saya jalanin. Waktu itu saya coba berdoa gini sama Tuhan, Tuhan, saya percaya ketika ini terjadi, Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Tapi tolong jangan hilangkan kekuatan saya.
Kekuatan yang berasal daripada Tuhan dan harapan saya pada Tuhan. Amin. Kalau semua diambil Tuhan, silakan Tuhan, nggak apa-apa. Tapi jangan ambil pengharapanku dan imanku kepada Tuhan, kekuatanku kepada Tuhan. Biar aku tetap bergantung, percaya sepenuhnya kepada Tuhan sampai Tuhan buat mujizat. Amin. Cuma itu saja. Itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi walaupun banyak orang mungkin meremehkan kita, melihat kita sebelah mata, menghina kita, bahkan seperti itu, meninggalkan kita, menganggap kita tuh sepertinya udahlah, dengan dia saya nggak berkembang. Ini dia nih, dengan dia gua rugi, dengan dia gua malah makin anjur. Ini apa nih? Dan memang agak kasar sih kadang-kadang, sempat sih kepikiran waktu kita proses seperti itu, kita kayak sampah ya. Betul ya. Benar-benar sesuatu yang dibuang banget, yang menjijikkan lah. Nah gitu. Itu yang saya pelajari juga, ketika kita dianggap sampah oleh dunia, Tuhan ambil kita kok. Itu dia. Kita masih berada buat Tuhan, Dia akan ubahkan kita. Amin. Kita tuh berharga, kita punya value, nilai. Orang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Iya betul. Amin. Betul, amin. Ada bagian dari Allah di dalam hidup kita. Yes. Mana rela Tuhan kita dihina, nggak mau. Ini yang gue pelajarin sih. Maksudnya gini, gue sendiri sebagai seorang bapak selalu mau kasih yang terbaik buat anak gue kan. Karena itu bagian dari kita. Betul, karena itu ada istilahnya kalau orang dunia bilang ada darah kita kan, ada daging kita, ada unsur kita di situ. Apalagi bapak kita di surga, nggak mungkin lah ninggalin kita sendirian, impossible lah. Sebagai seorang bapak pasti tentunya kita nggak mungkin dong rela anak kita dihina orang, benar, dijelek-jelekan orang. Iya. Itu bapak dunia lah, apalagi bapak di surga. Dia nggak mungkin membiarkan kita terus larut dalam keadaan seperti itu. Amin. Dia membela kita. Yes. Sampai dia akan memuliakan hidup kita. Dari yang kita dianggap hina, sampah, nggak bisa berubah lah, apalah, nggak penting lah, nggak berguna lah, sampai pada di titik kita dimuliakan Tuhan. Amin. Karena ketika kita dimuliakan Tuhan, artinya kita dibentuk Tuhan. Yes. Artinya kita dihasilkan dengan tangannya Tuhan, karyanya Tuhan yang indah. Tuhan akan ubahkan kita, percaya Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mungkin nggak bisa sampai di pikiran kita. Rencana Tuhan. Iya, karena kita kan terbatas banget. Nggak sanggup lah. Otak kita ini nggak bisa membandingkan kuasa Tuhan yang pribadi Tuhan aja besarnya kayak apa. Iya. Kalau kita membandingkan nggak bisa. Iya benar emang. Cuma satu, taat. Itu aja sih. Obey, ikuti rencana Tuhan, berjalan terus bersama Tuhan, dan jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Amin. Karena dalam keadaan apapun dia tetap Tuhan, dia tetap Allah yang layak disembah gitu. Amin. Dia tetap Tuhan yang layak menerima segala pujian penyembahan kita. Amin. Saya ketika dalam keadaan sulit menyembah Tuhan, rasanya itu seperti ada di dalam dunia lain. Paham ya? Ngerti. Di dunia nyata saya sulit, tapi ketika saya masuk di hari Tuhan saya penuh. Nah, ini dia nih. Betul. Itu yang Tuhan inginkan. Betul. Kadang-kala kita diizinkan Tuhan mengalami hal itu supaya kita menoleh ke belakang lagi bahwa ada Tuhan. Yes. Kita pernah ditolong Tuhan. Yes. Kita susah, kita nggak bisa tahu siapa-siapa kan. Kita nggak bisa mengenali sesama kita. Amin. Mungkin orang-orang terdekat kita nggak peduli dengan kita. Yes, betul. Tuhan buat tuh kita sedang membuat kita tuh kembali ingat Tuhan. Supaya kita kembali back. Kembali, ayo. Cuma saya harapan satu-satunya. Iya, harapanmu betul. saya. Amin. Dan nggak ada yang lain. Betul. Sampai akhirnya kita kembali ke Tuhan. Kadangkala kita nggak sadar. Sampai Tuhan benar-benar buat baru sadar balik ke Tuhan lagi. Cuman memang sebenarnya ya, itu berarti Tuhan masih baik loh. Betul. Kalau Tuhan gak gituin kita, berarti kita justru lebih ngeri lagi. Nggak tahu arah yang mana. Iya, malah kalau Tuhan cuekin kita, udah pasti binasa deh. Habis. Walaupun kelihatannya kita oke-oke aja, fine-fine aja, tapi ujungnya pasti binasa. Habis. Dan itu ngeri banget, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih. Oleh karena itu, pesan yang luar biasa adalah jangan pernah tinggalin Tuhan, apapun keberadaan kita. Sesulit apapun, Tuhanlah harapan kita. Yes. Sesulit apapun, Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Amin. Seburuk apapun kegagalan kita, mungkin kita dianggap gagal, mungkin kita merasa kita gagal. No. Itu cara Tuhan, proses Tuhan. Anggap aja Tuhan sedang memproses kita untuk hasil yang lebih baik. Amin. Kita sedang ditempa Tuhan, diolah, dibentuk, dibanting, dibakar sampai akhirnya jadi bejana atau sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang lebih keren ya, Betul. yang lebih oke banget. Dan jangan lupa ada gambar diri Allah dalam hidup. Amin. Rusak Yes. dunia. Amin. Kita akan dimuliakan sampai kita dimuliakan Tuhan, sampai hidup kita jadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan itu yang paling luar biasa adalah kalau kita sudah sampai ke titik itu, percaya Bapak Ibu Saudara kasih, kita nggak akan pernah bisa sombong lagi. Betul. Karena memang kesombongan itu udah nggak ada. Karena memang isinya udah kemurahan Tuhan semua, udah anugerah Tuhan semua. Jadi memang ini yang sebenarnya Tuhan inginkan rindukan kepada setiap kita anak-anaknya.
agar kita tetap terus berharap sama Tuhan. Oke, thank you banget Bro Jonas ya buat sharingnya. Nanti kita ketemu lagi, kita boleh ngobrol tentang hal yang lain lagi. Bapak Ibu, ada satu ayat terakhir yang luar biasa, boleh dibacakan? Oke, ayat terakhir saya ambil dari kitab Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, puji nama Tuhan, luar biasa. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, anak-anak muda, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kita akan akhiri saat ini bersama-sama. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan datang tengah-tengah setiap kita. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat apapun keberadaan kami hari ini. Satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Jehovah Immanuel. Engkau gak pernah tinggalin kami, Engkau gak pernah biarin kami. Engkau sayang sama kami, Engkau mencintai kami. Semua apapun yang kami alami semata-mata hanya karena Tuhan ingin membentuk kami, menjadikan kami indah, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat buat banyak orang sekitar sekeliling kami Tuhan. Kami tahu proses yang kami alami berat, sulit, dan gak mudah Tuhan. Dan terkadang kami mesti tertatih-tatih, tetapi Engkau berkata sekalipun kami jatuh, kami tidak pernah tergeletak. Karena Tuhan menopang tangan kami. Sebab Engkau cukup buat kami. Satu hal yang kami minta Tuhan, jangan sampai pengharapan kami hilang, jangan sampai kekuatan kami dalam Engkau hilang, jangan sampai iman kami hilang. Yang terlebih lagi Tuhan, jangan sampai Engkau ambil roh-Mu daripada kami. Amin. Dan hadirat-Mu daripada kami. Tetapi Tuhan, tambahkanlah, lipat kali gandakanlah, multiplikasikanlah kehadiran-Mu, hadirat-Mu, pengenalan Engkau dalam setiap proses yang kami alami yang sangat-sangat berat hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa, kami ucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami terima berkat-Mu yang luar biasa. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun kita berada, sama-sama angkat tangan di depan Tuhan. Berkat anugerah dari Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai kita, kasih karunia dan cinta kasih dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam tuntunan pimpin Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati setiap kita saat ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali di kali yang kedua untuk menjemput kita di awan permai. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. God bless you. Thank you bro. Thank you, God bless.